Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para netizen yang budiman, para netizen yang dimuliakan Allah, surga adalah tempat berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa sebagai balasan. Begitu juga dengan neraka adalah tempat yang buruk. Segala macam siksaan ada di dalamnya semua. Mau siksaan apa aja ada. Dan itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Untuk siapa? Untuk manusia yang ingkar dan berdosa kepada Allah. Itu juga sebagai balasan. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang rajin memohon ampunan, mau memperbaiki kesalahannya. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga kalau bukan karena rahmatnya. Jadi nggak ada yang orang masuk surga itu karena amalnya, tidak ada, melainkan karena rahmat Allah. Tapi yang mendatangkan rahmat adalah amal perbuatan kita. Itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Misalkan ada anak nakal, nak tolong belikan bapak rokok, nak. Bukannya itu uang dibelikan rokok, malah dibelikan petasan. Pulang-pulang si anak nangis. Bapaknya bertanya, kamu kenapa, nak? Tanganku sakit, pak, kena petasan. Lalu bapaknya marahi anaknya, nak, lain kali kamu gak boleh seperti itu ya. Kamu harus jadi anak baik, nak. Akhirnya si anak pun minta maaf, tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk itu. Besoknya, nak, tolong belikan bapak rokok, nak. Ingat pesan ayahnya, jadi anak baik. Si anak itu membeli rokok dengan benar. Nih pak rokoknya. Nak, itu kan ada kembaliannya. Sudah buat kamu saja kembaliannya, nak. Nah, di sini kita bisa lihat, ketika si anak mendapatkan berbuat keburukan, maka dia mendapatkan keburukan. Tapi ketika si anak itu berbuat baik, maka dia mendapatkan keuntungan, keberkahan dan kebaikan, yaitu dengan mendapatkan upah dari sisa kembalian membeli rokoknya. Ketika manusia berbuat jahat, maka akan ditimpa musibah. Bukan cuma musibah, juga ditimpa berbagai macam kesialan. Tapi ketika manusia berbuat baik, maka hasilnya akan mendapatkan kenikmatan. Orang kerjanya tukang nipu, ya pasti bakal kena tipu juga. Orang kerjanya tukang nyolong, akhirnya sering kehilangan uang, sering kehilangan barang, sering berbagai macam kehilangan lantaran kerjaannya tukang nyolong. Coba saudara-saudara pasti merasakan kehilangan barang. Coba apa yang pernah diperbuat? Pernah nyolong apa enggak? Orang tukang bohong, nanti juga orang gak akan pernah percaya. Wong tukang bohong kok dipercaya. Siapa yang percaya sama tukang bohong? Tukang fitnah nanti juga akan menjadi kambing hitam. Apa maksudnya kambing hitam? Bukan kambing warnanya hitam. Ini idiom, artinya kambing hitam adalah manusia yang dipersalahkan padahal tidak salah. Akibat apa? Akibat sering melakukan fitnah. Akhirnya ketika dia tidak berbuat salah, dia malah jadi kambing hitam. Surah Al-Isra ayat 7, Allah menjelaskan, in asyahtum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan dan keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Contoh nih, ini mah contoh ya. Ada pegawai pria yang sudah lama kerja,
Ceritanya nih ada pegawai perempuan masih baru nih. Dia cinta. Terus ditolak cintanya oleh si pegawai perempuan yang masih baru. Telah selang berapa lama si pegawai pria ini sakit hati. Lalu dia ingin melampiaskan rasa sakitnya ini kepada si wanita tersebut, maka dia berbicara kepada bosnya. Bos, udah tahu belum? Belum. Ada apa ya? Tahu nggak bos? Kata pegawai baru kita bos. Bos ini mirip gorila. Kok dia ngomong kayak begitu? Iya, karena bos punya badan gendut, hitam, buluan lagi. Kata bosnya ya, kurang ajar. Terus dia ngomong apa lagi? Terus dia bilang, bos cocoknya tinggal di hutan, nggak cocok jadi bos. Kurang ajar betul pegawai baru itu. Sudah berani-beraninya ngatain bos, padahal karyawan masih baru. Maka dipanggillah si pegawai baru ini untuk menghadap bosnya. Hai, sini kamu. Kenapa kamu ngatain saya kalau saya ini mukanya mirip gorila? Banyak buluan. Cocoknya saya ini tinggal di hutan. Maksud kamu apa? Ngomong seperti itu di belakang saya. Si pegawai baru tuh bingung. Kok bisa-bisanya ada yang ngatain bos kayak begitu? Peran saya nggak ngomong. Lalu ditanyalah, bos maaf nih, itu yang ngomong kayak begitu itu siapa bos? Itu loh karyawan saya yang lama. Kamu berani ngata-ngatain saya seperti itu? Waduh maaf bos, ini kayaknya fitnah bos. Lalu si pegawai ini tidak kehilangan akal. Karena merasa dirinya difitnah, dia akan balik fitnah. Pegawai baru tuh ngomong, bos, justru yang menjelekkan-jelekan bos itu bukan saya bos. Tapi pegawai bos yang sudah lama bekerja. Bos itu, dia bilang katanya bos itu bujang tua. Dia nggak laku-laku. Terus kata dia bos itu bau badan. Bau ketek. Makanya nggak ada wanita yang mau sama bos. Dia ngomong begitu. Iya bos, kurang ajar. Akhirnya keduanya dipanggil, si pegawai lama dan si pegawai baru. Begini, tahu kenapa kalian dipanggil ke sini dua-duanya? Tahu bos? Oke, kalau sudah tahu saya perjelas lagi. Berhubung kalian berdua kurang ajar sama bos, kalian berdua dipecat mulai hari ini juga. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apabila kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya berbuat baiklah kepada siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Apabila diuji, maka bersabarlah. Karena biasanya orang kalau mendapatkan ujian, ini Tuhan mau kasih persekot, mau kasih bonus. Tapi diuji dulu, sabar atau tidak sabar. Apabila sabar, Allah akan berikan segala kebaikan, baik berupa kebaikan dunia maupun kebaikan nanti di akhirat. Kalau sabar, kalau nggak sabar, pikir aja sendiri. Ini contoh. Ini berita kan lagi viral ya. Masalah pembunuhan Vina yang mana lagi menjadi tersangka si Peggy ini. Yang ternyata usut punya usut ini jadi salah tangkap. Kalau menurut pendapat saya pribadi nih ya, ini emang benar salah tangkap. Peggy ini dipenjara menurut kesaksiannya, dia disiksa, ditahan. Disiksa ketika dia ditahan. Tiba-tiba sekarang ini Peggy menjadi idola. Bukan saja dari kaum Adam yang mendukung Peggy, tapi nggak tahu kenapa
Banyak para gadis, kok saya baca-baca berita gitu ya, di berita-berita online, kok banyak gadis-gadis yang mengejar si Peggy ini. Wajar, karena status Peggy memang masih jomblo. Ini banyak gadis cantik, ini berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan perhatiannya si Peggy. Bahkan ada juga orang tuanya yang bernazar untuk menjodohkan dengan anak gadisnya. Dan anak gadisnya itu bukan anak gadis biasa. Memang betul-betul cantik dia. Dan itu saya udah baca gitu loh. Kalau saya bilang ini, Peggy ini macam orang ketiban durian runtuh. Kata orang dulu nih ya, itu namanya sengsara membawa nikmat. Macam cerita si Midun gitu loh. Yang di penjara akhirnya di orang kaya dan dapatan istri cantik. Mirip-mirip kayak begitulah. Tapi memang begitulah cara Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang sabar. Diuji dulu dengan kepedihan, dengan rasa sakit, sabar. Ketika dia bisa sabar, Allah kasih nikmat dari kesabaran itu. Contoh Peggy, akhirnya banyak gadis-gadis cantik berbondong-bondong ingin menjadi istrinya. Si Peggy pun banyak yang memberikan hadiah, memberikan hartanya. Yang tadinya dia menjadi orang susah, tiba-tiba dia menjadi orang yang dieluh-eluhkan oleh banyak orang. Karena saking simpatiknya mereka kepada si Peggy ini. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau pedang lukai tubuh masih adalah harapan sembuh. Tapi kalau lidah sudah lukai hati, kemana obat akan dicari? Semoga para netizen yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diberikan keberkahan, dilipat gandakan hartanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.